yang kamu sudah yakin bahwa kamu pasti beroleh hidup yang kekal. Nah, itu yang paling penting dalam hidup kekristenan, karena itu dasar fondasi daripada iman kita. Kalau kita menjadi orang Kristen, anak Tuhan, notabene, dan kita nggak tahu ngapain sih saya percaya Yesus, kalau nggak ngerti, nggak tahu tujuan kita percaya Yesus, itu semuanya sia-sia atau percuma kita ikut Tuhan Yesus Kristus, ya. Percuma kalau kita nggak punya apa-apa. Nah, kakak dipanggil Tuhan Yesus Kristus, mengenal Tuhan, menuju dairi banyak tempat, ya. Bisa lewat dari Aceh, bisa lewat dari Singkil, bisa lewat dari Toba, ya, bisa lewat dari mana-mana. Tapi jalan menuju surga hanya satu. Melalui siapa? Nah, siapa yang kepengen masuk surga, angkat tangan. Semua? Nah, sudah tahu jalannya belum? Takut nyasar loh kalau nggak tahu, ya. Siapa yang udah tahu jalannya belum? Siapa ya? Sekarang saya mau tanya, kamu mau tahu banget atau tahu aja? Nah, siapa yang mau tahu jalan ke surga, angkat tangannya. Nah, setelah kamu tahu jalan ke surga, apa yang harus kamu lakukan? Hah? Ya, iya percaya, ya kan, percaya, terima Tuhan Yesus. Terus setelah kamu terima Tuhan Yesus, apa yang harus kamu lakukan? Ayo, apakah? Jadilah saya udah jadi orang Kristen, ke gereja aja udah, beres, ya kan? Pulang sekolah, ke gereja, udah. Apa yang harus kamu lakukan? Ayat 19 sampai 20. Ya, oke. Ayo berdiri. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Itu siapa yang berkata? Siapa yang berkata? Tuhan Yesus. Karena itu kamu pergilah. Kemana? Ke semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa murid Yesus, ya. Bukan murid gereja, tapi murid siapa? Murid Yesus, ya. Terus baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus ajar. Ajar supaya belajar apa? Ajar tentang apa? Firman Tuhan. Ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir. Nah, Yesus, Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dimanapun saja berada kamu, di sekolah, ya, di warung, di tempat ini, di tempat wisata, kemudian kamu pergi kemanapun, Yesus selalu ada bersama dengan kamu. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Tahu Allah Immanuel artinya? Apa? Yo, Immanuel artinya apa? Immanuel. Hah? Apa? Apa Kak? Immanuel artinya? Hah? Ya, Allah beserta kita, ya. Imamen. Jadi Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang transenden, yang jauh. Kalau kita berdoa kita Tuhan, Tuhan, enggak. Dia Allah Immanuel, Imamen. Artinya kita cukup bicara Papi, Jesus, Bapa. Enggak teriak pun dia dengar enggak? Dia mendengar, karena Tuhan tidak peduli. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tapi yang menjadi penghalangnya adalah dosa kita. Nah, tadi ada beberapa yang belum yakin dengan percaya Yesus tadi. Kasih mulai ajar berapa menit nih kalau berjalan kaki? Setengah jam, luar biasa ya. Kamu kelas 3 SMP, cita-cita kamu mau jadi apa? Salon. Salon atau jadi salon? Tukang salon? Oh, tukang salon yang potong rambut, make up artist. Amin. Yes, ya kan. Pejabat cita-cita jadi tukang salon, ya kan. Oke, berarti kamu kalau ibarat harus magang di salon, ya. Biar kamu mulai dari sekarang tahu apa di salon, ya kan. Nah, cita-cita apapun boleh, yang penting jangan jual narkoba. Oke? Ya. Yang penting halal, ya. Oke. Jadi tukang BPK juga boleh. Tapi nggak rok. Nggak ada yang larang, oke? Nah, seandainya kamu hari ini dipanggil Tuhan, misalnya meninggal dunia, kamu yakin nggak masuk surga? Udah yakin? Ya udah, kamu yakin sana. Mari itu.
Nah, kamu kelas berapa? Kelas 2 SMP. Cita-cita kamu jadi apa? Hah? Hakim. Oh, serem amat. Tapi enggak bagus ya. Tapi dari hakim yang benar ya. Jangan hakim yang korup. Yang berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau salah salah, benar kata benar ya. Jadi kalau ada duit, mau katakan salah benar. Nah, kalau salah, salah. Oke. Benar ya. Jadilah seperti hakim yang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Nah, mari toh, kan pada umumnya semua orang akan menuju kematian. Kalau setelah itu kamu dipanggil Tuhan, kamu yakin akan masuk surga? Hah? Hah? Nggak apa-apa, kamu harus jujur biar kakak masuk. Hah? Yakin, ya aku yakin sudah. Kamu gara-gara bilang yakin. Nadia umur berapa? 14, SMP kelas 3. Cita-cita kamu jadi apa? Apa itu kok? Kok? Dia hobinya Bob, jadi jangan macam-macam ya. Nadia, jadi kalau cowok-cowok macam-macam, ini aja Nadia latihan. Oke, Nadia, kali kelakar kita nggak tahu kamu pakai saya, tapi semua orang bisa dalam mati ya. Kamu yakin ya kalau kamu diambil Tuhan pasti masuk surga? Yakin nggak masuk surga? Enggak, kenapa enggak? Melakukan dosa, oke ya. Ya, pasti orang pasti akan bilang begitu. Kenapa nggak yakin? Karena masih melakukan dosa sehingga nggak layak untuk masuk surga. Betul nggak? Semua orang punya berdosa? Ya oke. Nah, tapi kamu pengen masuk surga nggak? Pengen ya. Udah tahu belum caranya? Udah tahu belum cara masuk surga? Belum. Kakakmu kasih tahu. Mau tahu banget atau tahu aja? Tahu banget ya kan? Tahu banget. Oke. Kalau kamu mau tahu banget, dengarkan baik-baik ya. Ini ya. Mulai dari sini kamu harus yakin percaya bahwa kamu pasti masuk surga ketika kamu dipanggil Tuhan, oke? Ya, Tuhan berkati Nadia, sukses jadi hakim yang luar biasa ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Iya, Allah. karena semua orang, berarti termasuk siapa? Termasuk? You, semua ya. Semua orang berarti tanpa terkecuali, termasuk Bu Guru juga, Pak Guru juga, Pak Pendeta juga. Ya, semua sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi hubungan kita dan Tuhan terpisah. Nah, coba aku panggil cowok ganteng. Ayo, kesini sekarang. Ayo cowok ganteng. Kalau dibilang ganteng harus maju ya. Oke, satu lagi yuk cowok ganteng ini. Nah, sebelahnya cowok ganteng lagi yuk sini. 3. Ya. Oke, kamu sini. Duduk. Kamu berhadapan. Lihat. Oke. Nah, ini ibaratnya ini adalah Tuhan. Ini manusia, ya. Dia mau datang kepada Tuhan, nggak bisa karena ada dosa. Ada dosa kamu. Karena ada dosa yang menghalangi dia mau datang sama Tuhan. Ya. Kalau dosa itu tidak diselesaikan, upahnya apa? Coba baca Roma 6 ayat 23. Jangan nangis. Oke, sampai ya kamu dulu ya, sebentar ya. Yuk, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yes. Jadi tadi kan semua orang telah berbuat dosa mau datang ke Tuhan, nggak bisa karena ada dosa. Dosa ini perlu diapain? Disingkirin tendang ya kan? Tapi bukan ini tendang. Oke. Nah, upah dosa adalah maut atau arti maut. Maut berarti kematian kekal selama-lamanya terpisah dengan Tuhan, artinya masuk neraka, lautan api. Nah, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dari Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa maut, tapi harus diselesaikan dosa itu. Dan dengan cara apa menyelesaikan dosa? Nah, dari kalau baju kotor biar bersih dicuci dengan apa? Hah? Dengan sabun atau rinso. Tapi kalau hidup kita kotor, cucinya pakai apa? Apakah dengan Mama Lemon diminum? Ya. Baju kotor dicuci dengan Mama Lemon, piring kotor dicuci dengan Mama Lemon, ya kan? Kalau hati kotor dicuci dengan Papa Lemon. Jadi hati kotor dicuci dengan apa? Ya, saya mau kasih tahu ya. Nah, itu tadi dosa. Jari tengah apa? Mana yang paling tinggi? Jari tengah atau jari mana yang paling tinggi dari semua jari? Nah, ingat, Yesus pada waktu mati di bukit mana?
Bukan di Bukit Barisan. Bukit mana? Nah, bukit itu tinggi atau rendah? Nah inilah, kalau ingat dari tengah, ingat Bukit Golgota ya. Bahwa Kristus mati di atas Bukit Golgota. Untuk apa dia mati? Hah? Kamu tapi kan duduk aja di lantai. Duduk aja sob. Hah? Takut kamu pegel. Ya, nih. Oke, mengerti sampai di sini ya. Ya, dia mati di Bukit Golgota. Kenapa dia mati? Misalnya nih, kalau kamu yang mencuri misalnya apa ya? Harus siapa? Dihukum nggak? Oke. Kamu mau nggak tanggung hukuman dia? Mau? Serius nih? Waduh, betapa pengorbanan luar biasa. Serius mau nanggung hukuman dia? Hah? Ini baik banget. Serius nih? Oke. Waduh, ini baru aku temukan sahabat yang sejati, ya kan? Mau tanggung hukuman dia, bener nggak? Nggak tahu ya kalau faktanya ya. Oke. Nah, siapa yang berbuat dosa? Saya, ya. Kamu yang berbuat dosa. Siapa yang layak dihukum harusnya? Saya. Tapi kenapa Tuhan Yesus nggak mau hukum kalian? Ya itu tadi. Jesus love you. Tuhan mengasihi kamu, ya. Makanya kasihnya dibuktikan dengan karya terbesar di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Di dalam 1 Korintus 19 ayat 3 sampai 4. Nah ini ayat hafalan ya. Nanti ibu guru, mentor-mentor suruh menghafal mereka semua ini buat biar mereka nanti pergi kemana-mana dia bisa menginjil, ya. Oke, sudah ketemu? 1 Korintus 15 ayat 3 Pak. Oke, baca. 2, 3. 2, 3. Sebab sadarlah kembali sebaik-baiknya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, Yaitu apa yang telah kau terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab ya, suci. saya mau bilang Kristus mati karena dosa siapa? Dosa saya dan kalian, ya kan? Bukan karena dosa Yesus, karena Yesus tidak berdosa dan dia tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia dibuat seperti berdosa karena saya dan saudara. Kalian yang berbuat dosa, yang berbuat salah, tapi dia mau tanggung dosa kita. Supaya apa? Nah tadi, agar bisa diselesaikan dosa kita, sehingga dia bisa, kamu bisa masuk ke surga bertemu dengan Tuhan. Ayo kamu terlentang. Ayo kamu mati. Oke, nah. Itu aja. Kamu pikir ini manusia, ya? Ini Tuhan. Nah, tadi dosa penghalangnya. Nah, untuk menyelesaikan dosa tadi kan baju kotor dicuci dengan mama lemon, piring kotor mama lemon atau rinso, ya kan? Tapi kalau hati kita kotor harus dibersihkan dengan darah anjing, darah babi, darah ayam, atau darah sapi, darah domba, darah siapa? Darah Yesus, ya. Makanya Yesus mati di atas kayu salib. Nah dia mati nih ya. Jadi ini dia mau datang. Harus ada bridge, jembatan menuju ke Tuhan. Yaitu Yesus harus mati supaya ada jembatan ke sana, penghubung, ya. Maka dari itu Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba kamu datang kepada Tuhan sekarang. Hijau aja. Thank you, tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah menjadi relawan ya. Oke, terima kasih. Bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saya. Tuhan Yesus, saat ini saya mengaku bahwa saya manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya, kesalahan saya, kejahatan saya. Tuhan Yesus, saat ini saya membuka hati saya, mengundang Tuhan Yesus
masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, bertahtalah Engkau di dalam hatiku. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Ya, aku mau panggil. Aku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hati. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Amin. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kami ingin menyenangkan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, angkat suaramu. Haleluya, yes. Tuhan, ku menyenangkan. Terima urapan baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga menjadi pemberitaan yang luar biasa. Urapan penginjilan turun atasmu dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Terima urapan baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepaskan pengampunan kepada orang tua kami sampai hati. Tuhan ampuni, bebaskan rohmu, dan menjadi penginjil yang luar biasa dalam nama Yesus. Angkat tangan. Di dalam pernah luka hati dengan orang tua. Ampuni orang tuamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya urapan Allah turun atasnya. Tuhan, terima urapan baru, urapan penginjilan turun atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Aku percaya Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Yes. Terima, angkat tanganmu. Tuhan cinta kamu nak. Krishna, Tuhan memanggil kamu. Lepaskan kalau kamu punya kepahitan. Lepaskan pengampunan pada keluargamu, orang tuamu, papa mamamu. Dalam nama Yesus, terima urapan baru. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, Tuhan, taruh hati Bapa. Taruh hati Bapa di dalam hatinya. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, terima. Urapan baru terima. Dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi kau. Tuhan sayang sama kau dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima, yes. Tuhan, jika kau punya kepahitan dengan orang tuamu, ampuni orang tuamu, papa mamamu. Lepaskan mengampuni dalam nama Yesus. Haleluya, terima urapan baru. Yes. Tuhan sayang kamu deh. Tuhan mengasihi kamu apa adanya. Dia mau menerima kamu apa adanya di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus. Tuhan pakailah anakku ini Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kabar baik kemanapun dia pergi. Dalam nama Yesus, yes, angkat tanganmu. Yes, terima urapan baru dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi kamu. Tuhan mengasihi kamu dalam nama Yesus. Kalau kau ada luka batin atau kepahitan orang tua, kamu sangat sedih. Lepaskan pengampunan. Tuhan sangat mengasihi kau. Dalam nama Yesus, lepaskan pengampunan. Yes, pengampunan. Tuhan, ampuni papa mama. Tuhan, ampuni orang tua. Dalam nama Yesus. Terima, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mau menerima kamu ada apa adanya. Kamu terima ada. Kamu dengan hari ini. New creation, new creation, new creation, new creation dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu ciptaan baru. Kamu penginjil luar biasa. Urapan penginjilan turun atasmu. Dalam nama Yesus. Terima angkat tanganmu. Kalau kamu
orang tuamu, lepaskan pengampunan. Haleluya. Yes, yes. Terima. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Oke. Bangkit menjadi pemberita Injil. Bangkit menjadi pemberita Injil. Bangkit pemberita Injil turun atasmu. Bangkit memberitakan Injil. Bangkit memberitakan Injil. Bangkit memberitakan kabar baik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapan pelajaran Injil turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes, Tuhan lepaskan kamu. Tuhan ampuni kamu. Ampuni bapak-bapak kamu. Yes, Tuhan akan memberi pemberita Injil. Bangkit. Bangkit, Tuhan mengampuni kamu dan bagi orang tua kamu yang telah membayar kamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lepaskan pengampunan, bebaskan kamu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Engkau tidak akan keluarkan kita. Menjadi milik Tuhan. Sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi kuasa kegelapan yang menghentikan engkau. Haleluya. Akan menjadi kebanggaan. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Anak-anak remaja yang hebat dan luar biasa. Mereka impartasi pengurapan pekabaran Injil turun atas anak-anakmu di dalam nama Yesus Kristus. Oh, mereka sudah dibebaskan dari luka-luka batinnya. Tuhan sudah melepaskan pengampunan. Bebaskan roh mereka Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya, yang sudah dipulihkan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kingdom Generation memberitakan Injil dari dairi sampai ke ujung bumi. Yeay!